Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, rekan-rekan sekerja di Mastro Group. Malam hari ini kita bersama-sama kembali berkumpul secara online untuk mempelajari firman Tuhan dengan satu tema God's Wisdom in our Business. Mari sama-sama kita persiapkan hati, kita mohon Roh Kudus menolong supaya kita bisa mengerti kebenaran firman Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur untuk kebaikan dan kemurahan-Mu yang terus menopang kehidupan kami dan juga terutama Mastro Group dan semua lini usahanya. Terima kasih Tuhan untuk waktu yang baik di mana kami boleh mendengarkan dan mempelajari firman-Mu. Kami mohon Engkau ya Roh Kudus yang menolong kami supaya kami dapat memahaminya dan kami dapat melaksanakannya dalam pekerjaan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Saudara yang terkasih, kita akan mempelajari firman Tuhan dari seorang tokoh yang sangat luar biasa, yaitu Yusuf, yang kehidupannya berubah dalam satu malam dari seorang tahanan menjadi seorang perdana menteri di Mesir karena hikmat dari Tuhan. Kita akan buka firman Tuhan di Kejadian 41 ayat 37 sampai dengan 40. Judulnya adalah Yusuf di Mesir sebagai penguasa. Demikian firman Tuhan. Usul itu dipandang baik oleh Firaun dan oleh semua pegawainya. Lalu berkatalah Firaun kepada para pegawainya, "Mungkinkah kita mendapat orang seperti ini, seorang yang penuh dengan roh Allah?" Kata Firaun kepada Yusuf, "Oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Engkaulah yang menjadi kuasa atas istanaku, dan kepada perintahmu seluruh rakyatku akan taat. Hanya tahta inilah kelebihanku daripadamu." Saudara, apa yang kita baca adalah sesuatu yang luar biasa. Kita tahu bagaimana Yusuf mengartikan mimpi yang diperoleh oleh Firaun, dan dari ayat ini kita tahu bahwa Firaun sendiri mengerti dan memahami bahwa hikmat yang ada pada Yusuf adalah hikmat yang didapat hanya dari Allah dan karena Allah yang memberitahukan kepadanya. Di zaman itu, saudaraku, Mesir penuh dengan orang-orang pintar yang bisa meramal, dukun-dukun hebat, orang-orang yang punya ilmu-ilmu hitam, ilmu-ilmu supranatural. Tetapi Firaun sendiri, orang yang tidak percaya kepada Allah, tahu bahwa hanya Allah yang dapat memberikan hikmat sedemikian rupa, kebijaksanaan sedemikian rupa, akal budi yang sedemikian rupa kepada Yusuf. Dari kisah ini kita belajar, saudara, bahwa untuk menjadi berhasil, untuk menjadi sukses, kita perlu hikmat Tuhan. Karena akal budi, pengetahuan kita, keahlian kita, ide-ide kreatif, inovasi-inovasi yang kita punya, yang mampu kita pikirkan, itu sangat terbatas. Tetapi pengetahuan itu juga tidak cukup. Kita perlu kebijaksanaan, kita perlu kemampuan untuk menimbang apa yang baik dan apa yang tidak baik, apa yang benar dan apa yang tidak benar, apa yang berkenan kepada Allah dan apa yang tidak berkenan kepada Allah. Kita membutuhkan kebijaksanaan dari Allah sehingga kita dapat dituntun dalam mengambil keputusan, dalam memilih jalan, dalam melakukan pertimbangan. Kita memerlukan hati yang bijaksana sehingga kita dapat bertindak tepat seperti apa yang seharusnya dan apa yang benar di mata Tuhan. Dan hikmat yang seperti ini hanya bisa kita dapatkan dari Allah sendiri. Firaun itu berkata, "Mungkinkah kita mendapat orang seperti ini, orang yang penuh dengan roh Allah?" Jadi Yusuf itu penuh dengan roh Allah. Artinya roh Allah itu sungguh-sungguh berotoritas di dalam kehidupannya, sehingga dia setiap hari dipimpin oleh roh Allah. Yusuf memiliki hubungan yang intim, hubungan yang dekat dengan Allah. Allah menyertai dia kemanapun dia pergi. Roh Allah terus menuntun dia sehingga dia terus melakukan hal-hal benar. Walaupun di masa-masa lampau sepertinya mengikut Allah dan dituntun oleh Allah tidak mendatangkan hasil apa-apa.
di rumah Potifar ketika dia dituntun oleh Allah untuk lari dari istri Potifar. Dia malah masuk di dalam penjara. Tetapi di penjara dia pun disertai Tuhan sehingga dia menjadi berkat. Dan ketika dia terus dalam tuntunan Tuhan melakukan yang benar, yang terbaik yang dia bisa lakukan sekalipun di dalam penjara, disitulah jalan keluar, disitulah pintu yang terbuka itu tersedia bagi Yusuf. Saudaraku, dituntun oleh Roh Allah itulah kunci untuk mendapatkan hikmat dari Allah sendiri. Intim dengan Allah, dekat dengan Allah, melekat kepada Allah, terus berjalan dalam tuntunan Tuhan setiap harinya dalam pekerjaan kita, di dalam usaha bisnis kita. Itu adalah kunci mendapatkan hikmat. Karena Firaun kemudian berkata, oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu. Jadi saudara, ketika kita dekat dengan Allah, maka Allah akan membukakan rahasia-rahasia, pengertian-pengertian, pencerahan-pencerahan yang dia tidak sampaikan kepada orang lain. Sama seperti kita manusia, saudara, kita hanya akan sharing apa yang ada di dalam hati kita, apa yang ada di dalam pemikiran kita, rencana-rencana kita kepada orang-orang terdekat. Apalagi rahasia-rahasia yang penting. Kita tidak pernah akan memberikan rahasia kita kepada orang-orang yang tidak dekat dengan kita, yang tidak kita percaya. Maka kedekatan dengan Allah itu menentukan seberapa banyak hikmat yang Allah akan bukakan kepada saudara dan saya. Oleh karena itu penting sekali saudaraku, di dalam pekerjaan kita, di dalam usaha bisnis kita, kita melakukannya sambil berjalan dengan Tuhan. Kita dekat dengan Tuhan, kita mendirikan mezbah doa, kita melakukan ibadah di dalam pekerjaan kita, meluangkan waktu untuk bersekutu, mendengarkan firman Tuhan. Karena ketika kita dekat dengan Allah, maka Allah akan membukakan apa yang ada di dalam hati dan pikirannya, yang akan menuntun kita di dalam pekerjaan, usaha, dan bisnis kita, sehingga kita mengalami terobosan. Saudara, kita harus mengerti bahwa kerinduan Allah adalah membuat anak-anaknya menjadi berhasil. Di dalam bisnis dan usaha, dia ingin anak-anaknya menjadi orang-orang yang sukses, orang-orang yang menempati posisi-posisi tinggi, orang-orang yang berpengaruh, yang memberikan dampak, bahkan dampak yang lebih luas, bukan hanya di lingkup kecil. Bahkan dia rindu kita menjadi terang, menjadi garam bagi bangsa-bangsa. Melalui pekerjaan kita, melalui usaha kita, dia ingin pakai kita untuk kita bisa jadi berkat untuk orang lain, dan kita bisa menjadi saksi bagi banyak orang. Oleh karena itu saudaraku, kita harus mengerti bahwa Tuhan ingin sekali memberikan hikmat-hikmat, rahasia-rahasia yang ada di dalam hati dan pikirannya kepada saudara dan saya, supaya kita bisa mengerjakan pekerjaan-pekerjaan kita persis seperti apa yang dia kehendaki, dan di dalam jalan-jalannya, karena jalan-jalannya pasti menuju pada kesuksesan dan keberhasilan, dan kita bisa menggenapi rencananya. Malam hari ini saudaraku, saya berdoa bahwa kita semua mengerti kita perlu hikmat dari Tuhan lebih lagi, bukan sekedar pengetahuan, kepintaran, kepandaian, keahlian. Kita perlu kebijaksanaan hati yang berasal dari Tuhan sendiri, sehingga kita bisa seperti Yusuf, kita bisa mengambil keputusan yang tepat ketika keadaan baik, dan keputusan yang tepat ketika keadaan tidak baik, sehingga seluruh pekerjaan kita dapat berjalan dengan aman, dapat berhasil, dan bahkan dapat memberkati lebih banyak orang. Seperti Yusuf dengan hikmat, bijaksana, akal budi yang diberikan Tuhan, maka dia mengerti ketika Mesir sedang berkelimpahan, disitulah waktunya mereka menyimpan, mereka menabung gandum, sehingga ada persediaan ketika Mesir sedang mengalami masa-masa kesukaran. Dan akhirnya dengan hikmat bijaksana ini saudaraku, seluruh tanah Mesir, bahkan negara-negara yang ada di sekitarnya itu dapat terpelihara, terus mendapatkan dan memiliki makanan yang cukup sampai masa kesukaran itu berlalu. Saudaraku, miliki hikmat yang daripada Tuhan. Terus dekat dengan Tuhan, terus terkoneksi dengan Tuhan setiap hari, setiap saat.
dalam setiap keputusan yang harus Engkau ambil, di dalam perencanaan, di dalam ekspansi. Libatkan Tuhan, libatkan Roh Kudus di dalam setiap pertimbangan-Mu, di dalam setiap keputusan-Mu. Saya percaya Tuhan akan selalu membawa kita dari kemuliaan kepada kemuliaan, dari kemenangan kepada kemenangan, supaya Dia dapat memakai kita dan supaya kita dapat memuliakan nama-Nya. Mari kejar hikmat Allah lebih lagi. Saya percaya Tuhan akan bawa kita kepada kesuksesan dan keberhasilan, dan nama Tuhan ditinggikan. Kita tutup pemuritan kita malam hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih untuk firman-Mu. Kami mohon hikmat-Mu lebih lagi Engkau berikan kepada kami ya Tuhan, agar kami dapat bekerja seturut dengan tuntunan-Mu, dan kami dapat menggenapi rencana-Mu melalui usaha dan bisnis kami di Mastro Group ini. Bahwa kami semakin dekat kepada Tuhan, karena hanya dekat dengan-Mu, kami dapat mengerti rahasia-rahasia hikmat-Mu lebih lagi. Kami mohon Tuhan terus menuntun, menolong setiap kami, setiap pimpinan kami, setiap karyawan kami, terutama CEO kami Bapak Sugiono, dalam hikmat dan dalam kebijaksanaan daripada Roh Kudus. Ini seru doa kami ya Bapa, yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan biarkan kami masuk dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari saudara arahkan hatimu, terima berkat daripada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Anugerah dari Bapa di sorga, cinta kasih dari Tuhan Yesus, hikmat, pengajaran, penghiburan dari Roh Kudus akan selalu bersama dengan engkau, mulai dari malam hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat malam saudaraku, terus melekat, mendekat kepada Tuhan, dan biarlah hikmat Tuhan terus menuntun kita semua. Tuhan Yesus memberkati.